Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan saya Hairunisa, Fitriana Daulay, Sapriani Maiba. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial. Jangan lupa simak kami dengan menonton video kami tanpa di-skip. Bye. Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu cabang akademisi yang mencakup berbagai ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Sedangkan ilmu-ilmu sosial adalah suatu ilmu yang berfokus pada bahaya manusia dan masyarakat serta ketidaksetaraan sosial. Hubungan IPS dengan ilmu sosial yaitu yang pertama ada IPS mengambil bahan-bahan dari ilmu sosial, yang kedua ada tidak ada keharusan bahwa semua ilmu sosial perlu diturunkan dalam setiap pokok pembahasan IPS, tetapi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Yang terakhir ada jenjang pendidikan juga ikut menentukan jumlah dan bagian isi ilmu sosial yang akan diramu menjadi suatu program IPS. Secara konseptual, hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada disiplin ilmu sosial yang dijadikan kerangka utama berpikir dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu, serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial kemudian. Diidentifikasikan konsep-konsep dasar yang diperlukan diketahui peserta didik. Yang kemudian konsep-konsep dasar ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum IPS. Dan konsep dasar yang dipilih ini dijadikan sebagai pokok pembahasan dan kurikulum. Sumber dan materi IPS. Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam materi IPS, yaitu A. Teks buku. Pada buku, terdapat informasi yang komprehensif dan sistematis tentang berbagai topik, antara lain ekonomi, geografi, dan sejarah, yang merupakan jenis data yang akan digunakan oleh tim peneliti IPS. B. Surat kabar dan majalah. Majalah IPS dan surat kabar dapat memberikan informasi tambahan tentang isu-isu yang mempengaruhi publik, sistem politik, ekonomi, dan bisnis. C. Ringkasan elektronik. Sumber elektronik yaitu seperti situs web, database, dan e-book yang dapat berkontribusi pada akurasi dan konsistensi dalam data IPS. Dan yang terakhir yaitu D. Pusat dokumentasi. Pada dokumentasi, termasuk perpustakaan dan arsip, yang dapat memberikan data terkini tentang aspek sosial, ekonomi, dan aspek masyarakat lainnya dalam berbagai konteks. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hubungan IPS dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita perlu melakukan interaksi dengan yang lain. Jadi, sosiologi mempelajari hal tersebut dengan memberikan gambaran realitas sosial secara ilmiah dengan maksud untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. Selanjutnya, hubungan IPS dengan geografi. Geografi adalah ilmu kausal yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi beserta permasalahannya melalui pendekatan geografis, ekologi, dan pendekatan terhadap manusia untuk program pembangunan jangka panjang, proses pembangunan, dan menunjang pembangunan. Adapun hubungan antara IPS dengan geografi yaitu IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan ruang bumi, garis lintang, bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi alam, tata lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.
Tindakan manusia yang ditujukan untuk mencapai kemakmurannya disebut tindakan ekonomi. Alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi, yaitu berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya. Hubungan IPS dengan ekonomi yaitu IPS mengambil materi ilmu yang ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politikus atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik secara umum. Politik adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dapat disimpulkan bahwa hubungan IPS dengan ilmu politik yaitu IPS mengambil materi ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia, dalam mengatur dan menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Selanjutnya, hubungan IPS dengan antropologi. Antropologi adalah suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih banyak. Antropologi yang dahulu dibutuhkan oleh kaum misionaris untuk penyebaran agama Nasrani dan bersamaan dengan itu berlangsung sistem penjajahan atas negara-negara di luar Eropa. Dewasa ini dibutuhkan bagi kepentingan manusia yang lebih luas. Selanjutnya, hubungan IPS dengan sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa di masa lampau atau asal-usul silsilah yang memiliki peninggalan-peninggalan yang dapat kita rasakan. Fokus kajian sejarah adalah manusia, individu atau kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat tertentu pada suatu waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan IPS dengan ilmu sejarah yaitu IPS mengambil materi sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Selanjutnya, hubungan IPS dengan psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi yang tentang perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pemikiran, pengetahuan, tanggapan, spekulasi, serta pengalaman dan tingkah laku individu manusia yang dipengaruhi atau yang dibutuhkan oleh situasi sosial. Sehingga dapat disimpulkan hubungan IPS dengan psikologi sosial yaitu IPS mengambil materi dari psikologi sosial yang mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Dan yang terakhir, hubungan IPS dengan ilmu hukum. Hukum adalah studi tentang peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan IPS dengan ilmu hukum adalah IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun salah satu hubungan IPS dengan ilmu sosial yaitu dalam ekonomi. Di Indonesia terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Adapun kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia meliputi 1. Pertanian. Indonesia memiliki pertanian yang cukup penting dalam ekonomi negara. Petani di Indonesia menghasilkan berbagai macam produk pertanian seperti padi, jagung, kentang, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan. Kegiatan ekonomi perkebunan melibatkan budidaya tanaman komersial dalam skala besar untuk tujuan produksi dan perdagangan. Yang ketiga ada pertambangan. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir utama komoditas pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan emas. Selanjutnya yang keempat ada perikanan. Di Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Kegiatan perikanan termasuk penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengelolaan hasil perikanan menjadi salah satu suatu cabang ekonomi yang sangat penting. Yang kelima ada peternakan. Kegiatan ekonomi peternakan melibatkan pemeliharaan, penangkapan, dan pengelolaan hewan ternak untuk tujuan komersial. Yang keenam yaitu industri.
Indonesia memiliki manufaktur yang berkembang pesat. Industri ini melibatkan produksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, otomotif, makanan dan minuman, serta produk-produk lainnya. Dan yang ketujuh yaitu kehutanan. Kegiatan ekonomi kehutanan melibatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan ekonomi. Jadi, kesimpulannya adalah IPS merupakan sebuah ilmu yang memiliki banyak kaitan terhadap ilmu-ilmu lainnya, termasuk ke dalamnya yaitu ilmu ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, dan juga politik. Nah, ekonomi sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu seperti membantu memahami bagaimana cara memproduksi, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang efektif. Di Indonesia terdapat banyak kegiatan ekonomi yang dapat membantu perekonomian, di antaranya yang paling kita kenal yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan masih banyak lain lagi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar perekonomian di Indonesia dapat meningkat, yaitu meningkatkan kualitas diri, mengelola sumber daya dengan baik, mengembangkan inovasi, memelihara sarana dan prasarana negara, dan masih terdapat banyak cara lainnya. Jadi, kita sebagai penduduk Indonesia harus dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas untuk negara kita. Baik, itulah dia hasil pemaparan dari penjelasan materi kami kelompok 5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.